kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita akan membacakan chat yang disampaikan oleh Ustazah Maimunah, atau nanti yang setelah itu ada yang mau raise hand, kita persilakan untuk Ibu Wulandari, tapi sekarang kita chatnya dulu ya. Ustadz, ini ada yang bertanya, apakah termasuk tidak berdoa jika kita merasa cukup dengan dunia yang dirasakannya, tapi dalam hati dia mengucapkan keinginan dunianya, dan ketika melihat kemewahan berkata dalam hatinya, berikan kemewahan itu di surga saja. Ya Ustadz. Ya, tentu boleh saja seperti itu ya. Dan harus menyadari ya. Kenapa sih dia ngomong berikan saja ya Allah itu di surga ya. Itu dalam satu kesadaran ya, saya tidak ingin kaya seperti itu, tapi saya jadi jauh ya darimu ya Allah. Dan itu berarti doa ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah itu punya peluang kaya yang seperti kayak Nabi Sulaiman itu sangat terbuka sekali, sangat mungkin ya terjadi. Tapi Rasulullah nggak mau memilih seperti itu, ya. Sehingga kalau ibu baca surat 49 itu namanya surat apa? Al-Hujurat. Hujurat itu artinya kamar. Maksudnya kamar itu apa? Rumahnya Rasulullah. Jadi rumah Rasulullah itu hanya ibarat sebuah kamar saja ya. Jadi ya, jangan tanya kalau namanya kamar ya jangan tanya ruang keluarga bagaimana, ruang dapur gimana, ruang banyak ruang ya. Ya kamar ya cukup tidur dan cukup yang lainnya ya. Kalau dipikir kok Rasulullah semiskin itu sih ya begitulah orang beriman ya, dia lebih memilih ya biarlah yang kaya itu umat ya, biarlah yang kaya itu Islam ya, tapi secara pribadi ya lebih memilih kekayaan di akhirat ya. Jadi harus tahu ya. Sehingga ketika memilih seperti Rasulullah SAW, ya, maka dia harus tetap memiliki kekayaan ketika itu terkait dengan fasilitas ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang rumah Rasulullah SAW, memang rumah Rasulullah sangat sederhana. Tapi kalau sudah terkait dengan alat transportasi Rasulullah lengkap dan termewah semua ya. Rasulullah itu punya kuda yang terbaik, punya onta yang terbaik, punya keledai yang terbaik. Jadi onta menunjukkan transportasi jarak jauh ya. Kuda untuk transportasi yang sifatnya perlu kecepatan ya. Kuda keledai untuk transportasi jarak dekat ya. Lengkap tapi miskin ya, tampang miskin, tapi kalau sudah untuk alat-alat dakwah Rasulullah tidak ingin dengan yang sederhana, justru terbaik agar proses dakwahnya, proses jihadnya dan lain sebagainya menjadi tetap baik ya, sampai onta Rasulullah itu dalam kehidupan bangsa Arab termasuk para sahabat ya tidak menghilangkan kebiasaan adu cepat lari onta ya. Onta Rasulullah itu setiap ikut adu cepat lari onta nggak pernah kalah. Sampai para sahabat mengatakan, ya jelas aja ya, punya Rasul dilawan, gak bakal menang. Rasul mendengar ini kayaknya ucapannya kurang bagus ini. Ya. Dikira itu menang terus karena milik Rasul. Ya. Maka Rasul mengatakan,
Nanti suatu saat juga kalah ya. Nanti suatu saat juga kalah itu mengingatkan apa? Sekarang menang karena dia masih menjadi yang terbagus di saat ini. Ibarat mobil itu ini masih yang termuda usianya, ya baru setahun 2 tahun ya pasti mobilnya prima ya. Nanti kalau sudah onta ini tua, ini kalah juga. Jadi meluruskan jangan sampai ini dipahami dengan pemahaman yang menyimpang. Ya. Begitu juga terkait dengan infak. Rasulullah SAW ya, memang miskin, tapi kalau infak ada aja. Ya. Memang Rasulullah miskin, tapi kalau buat korban ada aja. Ya. Ya. Memang Rasulullah miskin, tapi kalau buat bantu sahabat, ya, bantu sahabat yang butuh bantuan, nggak pernah sekalipun menolak. Ya. Ada seorang namanya Hakim bin Hizam, itu dikit-dikit minta tolong pada Rasulullah, dikit-dikit minta tolong pada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun mengingatkan jangan sampai mintanya itu semata-mata ngandelin. Ya. Ada Rasul ini tinggal minta, ya, maka Rasulullah mengajarkan akhlak yang disebut iffah. Ya. Jadi kalau mau begitu juga harus ada ilmunya ya. Mau begitu, ya Allah berikan aja di akhirat ilmunya begitu ya. Ilmunya pertama agar tidak terfitnah oleh kehidupan dunia ya. Apalah artinya punya rumah yang mewah tapi amal solehnya jadi sedikit ya. Padahal ada orang lain rumahnya dengan sederhana tapi masya Allah ibadahnya banyak misalnya ya. Yang kedua tetap ya minta yang terbaik dalam urusan dunia jika itu urusan terkait dengan amal soleh. Ya Allah a'lam. Oke. Baik, jazakallah Ustadz untuk jawabannya. Yang selanjutnya pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Wulandini. Silakan Ibu mau bertanya langsung kepada Ustadz. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Ustadz saya mau bertanya tentang berdoa. Kalau kita berdoa itu memang terasa nikmat itu kalau kita pas lagi ada ujian gitu ya Ustadz ya. Kemudian di situ kita menjadi sangat fokus, dan tawasul kita lakukan jadi sangat fokus dan serasa Allah itu sangat dekat begitu. Nah, ketika kita sudah melalui ujian itu, Allah sudah memberikan pertolongan, kemudian kita kehilangan rasa kedekatan itu ketika berdoa. Jadi kadang dalam masa-masa yang normal itu Ustaz, jadi muncul gitu kerinduan kepada masa-masa yang tadi tuh kita fokus, kita merasa sangat dekat begitu. Nah sampai kemudian kadang saya pribadi itu berpikir, saya rindu kondisi seperti itu, tapi apakah saya harus merindukan juga ujian gitu? Itu juga mungkin saya nggak sanggup juga, belum tentu juga gitu akan sanggup untuk menerima sebuah ujian yang baru misalnya. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim, ya, lakukan apa saja, ya, ketika katakan ujian itu nggak ada, berdoa kepada Allah, ya. Ibaratnya walaupun dengan perasaan kurang khusyuk, ya, kurang terasa dekat, lakukan, ya. Ya, karena aslinya iman yang sudah baik itu siap khusyuk kepada Allah, baik dalam kondisi normal atau dalam kondisi ujian. Dan sudah betul Ibu tadi mengatakan tidak boleh kita berharap adanya ujian. Ya. Ya. Sehingga ketika kita dalam kondisi normal, ya, mentang-mentang normal dan tidak mau berdoa, berarti di situ Anda sedang diuji oleh kondisi normal. Ya. Ya.
Kalau dalam ujian, Masya Allah, doanya khusyuk. Ya. Tapi kalau normal malah nggak khusyuk, berarti ujiannya dalam kondisi normal. Ya. Supaya tetap lulus dalam kondisi ujian normal, ya mari berusaha ya. Walaupun normal-normal, tetap doanya khusyuk. Ya. Ya. Susah khusyuknya, udah doa aja lah. Ya. Pokoknya ngomong. Ya. Pokoknya ada yang disampaikan kepada Allah. Ya. Ya. Nah, ini pentingnya mengapa kita harus hafal doa-doa Quran dan doa-doa hadis. Ya. Karena kalau ini sering kita ucapkan, insya Allah ya kita selalu menjadi berkomunikasi dengan Allah dalam bahasa doa, baik ya dalam kondisi normal atau dalam kondisi ujian. Ya. Doa Quran misalnya akhir Al-Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Doa hadis misalnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya, walaupun sudah jadi zikir jangan lupa bahwa itu doa ya. Jangan juga udah merasa doa tapi karena jadi zikir merasa enggak berdoa ya salah juga ya. Tinggal kalau masalahnya khusyuk, ayo dikhusyukkan. Ya. Nah ini penting seperti ini. Penting harus tetap berdoa dalam kondisi normal. Ya. Akan lebih bagus walaupun normal-normal saya tetap khusyuk. Walaupun normal begini, ya, saya akan tetap ya berusaha merasa dekat dengan Allah. Ya. Ya. Kenapa? Karena doa yang sering dipanjatkan di saat normal, nggak ada ujian, hidup istilahnya lempeng-lempeng aja, itu akan berdampak adanya doa yang lebih cepat dikabulkan oleh Allah ataupun dampak cepatnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan beda kalau doanya nunggu ada ujian ya. Normal nyantai aja lah. Begitu ujian doa itu akan beda ya. Kualitas ya. Mungkin juga kuantitas pertolongan Allah dengan orang yang selalu menjadikan doa itu ya semata-mata urusan kedekatan diri kepada Allah. Ya. Tidak tergantung kepada kondisi normal atau ujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Kemudian perlu juga diperhatikan, bisa jadi kalau ini nggak diusahakan akan menjadi sebuah catatan yang ya, sangat merugikan kita. Ya. Ya. Kenapa? Aslinya orang beriman itu kalau saja dia menghayati Quran dengan baik ya, dalam dirinya sebetulnya ada satu kebutuhan yang sangat urgen ya, kebutuhan yang sangat darurat yang nggak pernah berhenti kecuali kematian. Jadi mau senormal apa, apalagi dalam ujian, dia menyadari itu ya, bahwa hidup ini, selama kita masih hidup ini, ada sebuah ujian ya, yang rasa hajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saja kita paham betul ya, rasa hajatnya itu bisa serasa saat kita memang lagi dalam ujian dan tekanan. Sehingga walaupun hidup normal-normal saja, kalau ingat hajat-hajat itu, insya Allah ya, doanya mengibah, doanya meneteskan air mata, dan lain sebagainya. Ya. Doa apa itu pertama? Doa istiqomah. Ya. Saja kita sadar bahwa betapa lemahnya diri ini untuk bisa istiqomah kalau nggak ditolong oleh Allah ya. Nggak mungkin kita nggak berdoa untuk istiqomah. Kalaupun berdoa, nggak mungkin kita
doanya ngasal, pasti mintanya itu serius ya. Doa minta istiqomah ya. Baik berdasarkan bahasa kita pribadi, ya Allah, alangkah lemahnya diri ini, ya Allah, alangkah terbatas diri ini, ya Allah, tolonglah kami untuk tetap istiqomah menjadi hamba-Mu yang selalu taat kepadamu dan seterusnya. Ini nggak bakal berhenti hajat darurat seperti ini kecuali kita sudah almarhum. Ya. Semakna ini dengan pakai ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Pakai hadis ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ini sebenarnya ya, doa yang memiliki tingkat kedaruratan yang luar biasa ya, bagi yang merasakan betapa kalau nggak pertolongan Allah, siapa sih yang bisa bertahan berpuluh-puluh tahun dalam kondisi sholat, dalam kondisi taat dan seterusnya ya. Apalagi ya, semua doa akan kebutuhan kita terhadap hari akhirat kita ya. Sehingga ini butuh keimanan terhadap hari akhirat yang dalam, ya, yang betul-betul hidup. Ya. Maka siapa saja yang meyakini akan kehidupan akhirat, ya, yang mencekam, menakutkan, ya, maka dia akan berdoanya dengan berdoa yang sangat khusyuk. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. من شر المحيا والممات اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. Dan masih banyak lagi ya doa-doa terkait dengan hajat-hajat kita nanti di akhirat ya. Maka jangan sampai ya kita di akhirat jangankan masuk neraka, ya. Mengalami kesulitan aja jangan sampai. Ya. Mengalami kendala aja jangan sampai. Kita kepinginnya betul-betul di akhirat harus bisa hidup la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Karena disebut salah satu suasana mencekam di akhirat itu Allah sebut di surat Al-Qasas 65. Fa'amiyat alaihimul amba'u yawma idzin fahum la yatasa'alun. Manusia itu dalam kebingungan yang luar biasa sampai nggak ngerti mau ngomong apa. Ya. Itu umumnya manusia, tapi ada manusia yang lain yang Allah katakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, atau di ayat ke-67 dari surat Al-Qasas fa'amma man taba wa amana wa 'amila shalihan fa'asa ulaika ay yakunu minal muflihin ya. Mereka di akhirat sudah mendapat tiket bahwa dirinya hidup sukses ya. Maka dia akan merasa aman dan merasa bahagia. Kenapa? Dulu di dunia selalu bertaubat, selalu beriman, selalu beramal soleh ya. Ya, untuk seperti ini nggak mungkin kita nggak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai di akhirat kita mengalami apa yang tidak diinginkan, ya. Hanya karena apa? Ada kekurangan yang tidak kita lakukan, padahal kita sangat mampu melakukan. Kekurangannya apa? Ya, jangan sampai Allah nggak tolong, ya, hanya karena Allah tahu kan dulu kamu jarang minta tolong, ya. Apalagi nggak pernah ya. Kan dulu kamu jarang minta tolong, ya. Karena gara-gara jarang minta tolong, akhirnya manusia harus mengalami kehidupan akhirat yang sulit dan menakutkan dan mencekam seperti umumnya manusia. Padahal di situ ada orang-orang beriman yang ya, sampai dalam kondisi umumnya manusia ketakutan, ya, justru dia tenang-tenang aja, nggak ada takut dan nggak ada kesedihan, alias selalu merasa aman dan bahagia. Itulah mungkin salah satu ibrahnya, pelajarannya, bagaimana harus bisa berdoa khusyuk ya,
dalam sepanjang hidup, insya Allah, nggak nunggu oleh kondisi-kondisi tertentu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ustadz, masih bisa bertanya satu lagi nggak Ustadz? Ya, bisa satu lagi. Oh iya, ini diajukan pertanyaan dari Ibu Yanita Safitri yang bertanya tentang kondisi seseorang yang sudah lama di ICU. Apakah menjadi sebuah kesalahan kalau keluarga tidak mengizinkan dokter memasang alat pernafasan kepada pasien karena tidak tega melihat kondisi pasien tersebut? Jadi akhirnya tidak diputuskan untuk memasang alat pernafasan tersebut, Ustadz. Apakah itu menjadi dosa karena tidak dipasangnya alat pernafasan tersebut, Ustadz? Ya, kalau tidak ada niat yang sifatnya negatif, insya Allah nggak dosa. Ya. Jadi nggak ada niat, ya nggak usah dipasang lah, biar cepat selesai hidup. Ya. Asal nggak ada niat itu aja, insya Allah baik-baik aja. Ya. Tapi kalau ada niat itu, ya tentu menjadi satu kesalahan, ya. Ya, apalagi mungkin memang ada keterbatasan, ya, keterbatasan pembiayaan finansial, karena memang luar biasa itu, memang harus bayar kamarnya, harus bayar dokternya, harus bayar obatnya, harus bayar penggunaan alat-alatnya, ya, luar biasa memang. Yang memang ya semoga Allah menolong semua kaum muslimin, memang seharusnya itu tugas negara, ya. Tapi hidup di negeri ini luar biasa ujiannya, ya. Ya, seperti itu mahalnya, masih harus tanggung sendiri, ya. Ya. Sudah ada istilah BPJS, tapi sekarang terbatas, ya. Hanya ini yang biayain, yang ini biaya sendiri, ya. Apalagi yang enggak BPJS, ya. Karena itu ya banyak berdoa aja, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan-kemudahan yang lain, ya. Jadi insya Allah selama nggak ada niat yang negatif, Allah Maha tahu, ya, di balik tidak mengizinkan itu, insya Allah baik-baik aja. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Jazakallah khair atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Sebenarnya insya Allah dapat menambah pemahaman yang lebih baik lagi untuk teman-teman yang dan untuk teman-teman yang belum terjawab, mudah-mudahan bisa terwakili oleh teman-teman yang tadi sudah bertanya. Untuk penutupnya Ustadz, bisa minta doa supaya perkumpulan ini bisa berkah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah, ya, wal mu'afata ad-da'imah, ya, fi dinina wa dunyana. Allahumma ihfadna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina. Allahumma astur awratana wa amin rawatana wa amin rawatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha sirraha wa alaniyataha awwalaha wa akhiraha ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.